Hai teman, di video kali ini kita akan membahas tentang server DNS Autoris DNS Server. Nah, di DNS Autoris DNS Server ini itu terdapat beberapa materi. Nah, yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS Server. Lalu yang kedua, clone Debian untuk web server. Lalu yang ketiga yaitu konfigurasi zone file. Lalu yang keempat yaitu konfigurasi forwarding file. Lalu yang kelima yaitu konfigurasi reverse file. Lalu yang keenam yaitu verify, konfigurasi restart server. Lalu yang ketujuh pengujian autoritatif DNS server. Nah, kita langsung saja ke yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS server. Nah, jadi di sini misalnya klien itu akan menanyakan IP dari google.com ke lokal DNS, tetapi lokal DNS itu tidak usah menanyakan ke google.com. Jadi lokal DNS itu sudah menyimpan IP atau domain dari facebook.com. Nah, jadi di sini klien akan meminta ke lokal DNS, lalu nanti lokal DNS itu lalu akan memberikannya yaitu 157.208.35. Nah, setelah itu baru nanti klien itu bisa mengakses facebook.com. Lalu kita lanjut ke yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Nah, jadi di sini kita akan mengclone Debian untuk web server. Nah, di sini kita bisa di kanan lalu kita pilih clone. Nah, di sini untuk namanya kita kasih nama web server. Lalu kita bisa next. Nah, di sini itu kita pilih yang full clone, lalu kita clone. Kita tunggu sampai proses clone-nya itu selesai. Nah, di sini clone-nya itu sudah selesai, lalu kita bisa start. Nah, di sini kita bisa login. Nah, di sini kita bisa IPA. Nah, di sini itu IP-nya itu masih IP dari server Debian atau server 1 ya. Nah, di sini kita akan mengubahnya. Nah, di sini misalnya kita kasih 5. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita systemctl restart networking, lalu kita enter. Lalu kita bisa IPA. Nah, di sini IP-nya sudah berubah ya. Lalu kita akan coba ping Google. Nah, di sini bisa ya ping Google. Lalu kita akan mencoba untuk mengubah hostname-nya. Nah, di sini kita ubah menjadi server 3 Debian. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita nano /etc/host. Lalu Enter. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP-nya. Kita bisa tap. Lalu di sini kita bisa tuliskan SFR 3 debian.setia.com. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita bisa ping SFR 3 Debian lalu .setia.com. Enter. Nah, di sini bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang ketiga yaitu konfigurasi zone file.
Nah, di sini untuk server Debian itu akan kita install bin 9. Nah, sebelumnya itu kita bisa ping Google terlebih dulu. Nah, di sini bisa ya. Lalu kita akan coba untuk install bin 9. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini saya sudah menginstal. Lalu kita cd/etc/bin, lalu enter. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasi zone file. Lalu di sini kita bisa nano named lokal, lalu kita bisa enter. Nah, tanda pagar seperti ini itu merupakan default dari bin 9-nya. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa ketikkan zone, lalu tanda petik 2. Nah, misalnya di sini saya akan membuatnya itu setia.com, lalu petik 2, lalu spasi, lalu tanda kurung buka seperti ini, lalu enter, lalu tab, lalu tipe master. Nah, kenapa sih tipe master? Nah, jadi nanti DNS yang kita buat itu nantinya webnya itu master. Lalu di sini kita bisa tambahkan titik koma, lalu kita bisa enter, lalu kita bisa tab. Nah, di sini itu kita akan konfigurasinya itu ditaruh di file, lalu tanda petik, lalu /etc/bin/db titik, misalnya di sini itu setia, lalu tanda petik 2, lalu di sini kita kasih titik koma, lalu enter, lalu tanda kurung tutup yang seperti ini, yang seperti di awal tadi, lalu titik koma. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini untuk konfigurasi forwardnya kita bisa zone, lalu enter, lalu petik 2, lalu masukkan IP-nya. Di sini 10.10.10.10. Nah, di sini itu kita masukkannya itu yang 10.10.10-nya saja. Nah, misalnya IP kalian itu 172.16.1.2. Nah, kalian itu masukkannya itu duanya itu yang IP di akhir itu tidak usah dimasukkan. Nah, lalu masukannya itu kalian yang pertama itu urutannya dari belakang. Nah, jadi urutannya itu dari yang 1, lalu baru 16, lalu baru titik 172. Jadi seperti ini. Kita balik menjadi seperti 1 titik 16 titik 172. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita bisa in, lalu main addr titik arpa, lalu petik 2, lalu spasi, lalu tanda kurung buka seperti ini, lalu enter, lalu kita bisa tab, lalu kita tambahkan tipe master, lalu kita bisa titik koma, lalu kita enter lagi, lalu kita tab, lalu kita misalnya simpan di file petik 2/etc/bin/db titik, misalnya di sini 10, lalu petik 2 titik koma, lalu enter, lalu kurung tutup seperti ini, lalu titik koma. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi itu konfigurasi file zone. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, di sini kita akan konfigurasi forwardingnya. Nah, di sini kita bisa cp terlebih dahulu untuk menduplikasi.
Yang pertama kita bisa cp db titik lokal, lalu ke db yang sebelumnya kita definisikan, yaitu db setia. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa konfigurasi dengan perintah nano db titik setia. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi di sini itu terdapat beberapa konfigurasi. Yang pertama, kita akan ubah localhost-nya dengan domain yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya domainnya itu setia.com. Nah, jangan lupa di belakang .com itu harus ada titiknya. Lalu untuk rootnya juga kita ganti menjadi domain yang kalian inginkan. Nah, di sini saya setia.com. Jangan lupa titik di belakangnya juga. Nah, di sini untuk serial numbernya itu kalian bisa ubah-ubah sendiri, karena setiap konfigurasi itu serial numbernya itu harus diubah. Nah, jadi di sini terdapat add, lalu in, lalu ns, dan localhost. Nah, di sini in itu internet, lalu kalau ns itu name server. Lalu kita akan ubah localhost-nya menjadi ns1 setia.com. Nah, kita ubah localhost-nya itu menjadi domain yang kalian inginkan. Di sini jangan lupa untuk titik di belakangnya juga. Nah, lalu di sini kita akan ubah menjadi IP servernya, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita akan konfigurasi untuk web servernya. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk web servernya. Nah, di sini kita bisa ubah atau hapus semuanya terlebih dahulu. Di sini kita kasih add, lalu kita bisa tab, lalu di sini kita kasih in, lalu kita tab lagi, lalu a, lalu di sini kita kasih IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.5. Lalu di sini untuk webnya itu menggunakan www. Lalu kita bisa tab, lalu in, lalu tab lagi. Lalu di sini kita bisa tuliskan cname. Lalu kita bisa tab lagi. Lalu di sini kita kasih nama domain yang kalian inginkan. Lalu di sini kita bisa masukkan domainnya. Nah, jadi nanti yang mengakses DNS itu web server dengan IP 10.10.10.5, lalu domainnya itu setia.com. Nah, di sini untuk IP dari servernya itu kita bisa ganti menjadi ns1. Nah, lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, jadi itu adalah konfigurasi forward file. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu konfigurasi reverse file. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi terlebih dahulu. Di sini kita bisa cp db 172, maaf salah, 127, lalu db 10. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa langsung ke konfigurasinya. Kita bisa nano db 10. Lalu kita enter. Nah, ini untuk local hostnya itu kita seperti biasa, kita ubah menjadi domain yang kalian inginkan. Di sini saya akan setia.com. Lalu untuk routernya saya akan samakan. Nah, lalu untuk di sini untuk localhost-nya kita akan ubah menjadi nf1.setia
nf1setia.com. Jadi nf1setia.com. Nah, di sini jangan lupa titik belakangnya ya. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa masukkan IP belakang dari server 1 Debian. Nah, IP belakang dari server 1 Debian itu adalah 2. Lalu di sini kita bisa tab, di sini kita bisa in. Lalu kita bisa tab lagi, lalu kita ns, lalu kita tab lagi. Nah, di sini kita isikan ns1.setia.com titik. Nah, lalu untuk yang di bawahnya ini itu kita kasih IP belakang dari IP web server yaitu 5. Lalu di sini kita in, lalu ptr. Nah, jadi ptr itu fungsinya untuk menggabungkan IP dari web server dengan server 1 Debian. Lalu di sini untuk localhost-nya kita bisa kasih www.setia.com. Jangan lupa titik di belakangnya. Di sini ada sedikit salah. ns1. Nah, di sini itu sudah selesai. Kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi ini adalah konfigurasi dari reverse file. Lalu kita lanjut ke yang keenam yaitu verify konfigurasi restart server. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengecek konfigurasi yang kita buat di video sebelumnya dengan perintah nama checkconf, lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu tidak ada apa-apa ya atau kosong. Nah, ini itu menunjukkan bahwa konfigurasi kita itu berhasil atau benar semua. Lalu kita akan cek konfigurasi dari forwarding. Kita bisa nama checkzone setia.com lalu db setia. Nah, di sini terdapat output serial 2 lalu oke. Nah, ini menunjukkan bahwa konfigurasi kita itu berhasil. Lalu kita cek dengan IP-nya dengan perintah seperti ini, nama checkzone 10.10.10.in addr arpa db10. Lalu kita enter. Nah, di sini serialnya itu oke. Nah, di sini serial satunya itu oke, artinya itu berhasil. Lalu kita akan melakukan restart pada paket pin 9-nya. Di sini kita bisa systemctl restart pin 9. Lalu kita enter. Nah, di sini kita juga sudah berhasil ketika melakukan restart. Lalu kita lanjut ke yang ketujuh yaitu pengujian autoritatif DNS server. Nah, di sini di klien Ubuntu-nya itu kita bisa konfigurasi etc resolve terlebih dahulu. Di sini kita bisa nano /etc/resolve.com. Lalu enter. Nah, di sini untuk name server 8.8.8.8 itu kita pagari saja. Lalu di sini kita bisa enter, lalu name server, lalu isikan IP dari server Debian yaitu 10.10.10.2. Nah, di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa keep setia.com, lalu kita enter.
Nah, di sini terlihat bahwa untuk domain setia.com itu merupakan nama domain dari IP web server, yaitu 10.10.10.5. Lalu di sini itu yang memberikannya itu local DNS. Lalu local DNS itu memiliki domain yaitu ns1setia.com yang IP-nya 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengujian pada klien Ubuntu-nya. Nah, jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.